lagi di channel Ega Alfa Izin Saputro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari kalian untuk aku. Oke, kita lanjut ke materinya teman-teman ya. Jadi apa sih regresi itu? Jadi, regresi adalah metode statik untuk melajari hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Regresi juga dapat memprediksi nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X. Persamaan regresi merupakan persamaan matematika yang dapat menggambarkan pengaruh nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X. Jadi, regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen Y-nya ini berdasarkan nilai independennya yaitu variabel X ini ya teman-teman ya. Oke, jadi jenis-jenis regresi itu yang pertama ada regresi linear sederhana atau satu variabel independen. Yang kedua yaitu ada regresi linear berganda atau lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga yaitu ada regresi non-linear. Seperti ini, kalau kurvanya linear positif itu ke atas kanan, kalau linear negatif ke atas kiri, kalau non-linear itu seperti cekungan gini teman-teman ya. Kalau tidak ada hubungan itu kayak acak amburadul gini. Sebelum masuk ke regresi ini, kita harus mengetahui besaran statistik yang kita pelajari dalam probabilitas. Rata-rata aritmatik atau mean sama dengan 1 per n jumlah y, terus deviasi standar atau simbangan baku itu SY sama dengan akar ST per n min 1 di mana ST itu diperoleh dari jumlah YI min Y rata-rata kuadrat. Varians atau ragam itu dapat kita cari dengan SY kuadrat sama dengan ST min N min 1 di mana ST dicari seperti ini ya teman-teman ya. Kalau coefficient of variation itu sama dengan CV sama dengan SY per Y rata-rata 100%. Oke, ini adalah materi yang lalu teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi Regersner itu kesalahan atau residu E adalah perbedaan antara nilai Y sesungguhnya atau data Y dan Y nilai pendekatan atau Y regresi. Menurut persamaan linear adalah A0 ditambah A1X. Jadi kita dapatkan rumus E sama dengan Y min Y regresi sama dengan Y min A0 ditambah A1X. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan yang didapat untuk mencari A0 dan A1 ya namanya. A1 sama dengan N jumlah dari XI kali YI minus jumlah XI dikali jumlah YI per N jumlah XI kuadrat ditambah jumlah XI dikuadratkan. Ini XI-nya dulu dikuadratkan ya teman-teman ya. Lanjut A0 sama dengan Y min A1X. Dalam hal ini, Y dan X itu masing-masing adalah nilai Y dan X rata-rata ya teman-teman ya. Oke, paham sampai sini? Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya teman-teman ya. Jadi, sebuah sensor DHT22 bekerja di peternakan ayam yang digunakan untuk mengukur suhu, supaya produksi yang dirasakan optimal. Untuk itu, dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan taraf nyata 5% sebagai berikut. Diasumsikan data telah memenuhi prasyarat analisis regresi linear sederhana. Jadi contoh soalnya adalah suhu 0,75 itu hasil produksinya 3,5, suhunya 1 hasil produksi 4, 1,5, 4, 0,9, 4,25 dan seterusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai XI dikali YI dan juga XI kuadrat.
Jadi teman-teman bisa gunakan Excel untuk lebih mudahnya lagi ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman punya aplikasi Excel ataupun spreadsheet. Jadi itu adalah salah satu aplikasi yang dapat membantu kita dengan cepat. Oke, kita bahas di sini teman-teman ya. Jadi nilai XI kan 0,75, YI-nya 3,5 jika dikalikan sama dengan 2,6625 dan juga XI kuadrat itu sama dengan 0,5625 dan seterusnya sampai ke bawah teman-teman ya. Jadi terakhir itu adalah kita jumlahkan nilai XI semuanya terdapat 14,95 dan kita jumlahkan semua nilai YI-nya itu sama dengan 54,3. Lalu kita jumlahkan nilai XI kali YI-nya itu sama dengan 82,8875 dan juga XI kuadratnya kita dapatkan jumlah semuanya sama dengan 23,8575. Oke, jadi kalau teman-teman mau cara cepat, kita pakai Excel aja teman-teman. Tinggal sama dengan ini kali ini, terus ini pangkat ini, dan dijumlahkan di sum semuanya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi yang pertama kita akan mencari A1. Kan tadi rumus A1 sama dengan N atau banyaknya data, jumlah dari XI dikali YI itu kan langsung ketemu ya teman-teman di sini. Daripada teman-teman mencari satu persatu, dikurangi jumlah XI dikali jumlah YI per eh, banyaknya data XI kuadrat itu jumlahnya berapa dikurangi XI dikuadratkan ya teman-teman ya jumlah XI dikuadrat. Oke, kita akan masukkan satu persatu dari A1 ya teman-teman ya. A1 sama dengan jumlah banyak datanya adalah N dikali jumlah XYI kan di sini sampai dengan 282,8875 kita masukkan saja dikurangi jumlah XI 14,59 dikali jumlah YI sama dengan 54,3 per jumlah datanya sama dengan 11 jumlah XI-nya dikuadratkan XI ini dikuadratkan sama dengan 23,8575 dikurangi jumlah XI kuadrat yaitu 14,95 kuadrat ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita kalikan yang atas ini kita kalikan dapatnya 911,9625 dikurangi ini dikali ini sama dengan 811,875 per ini dikali ini sama dengan 262,4352 dikurangi ini dikuadratkan mendapatkan 223,5025. Jadi setelah kita hitung, kita kurangi semuanya dibagi atas dibagi bawah sama dengan 2,5681. Di sini kita mendapatkan nilai A1 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mencari Y rata-rata. Y rata-rata sama dengan 1 per N. Jumlah dari Y1 sama dengan 54,3 dibagi N itu adalah jumlah banyaknya sampel sama dengan 11, itu kita mendapatkan hasil 4,936. Selanjutnya yaitu X rata-rata, X ini sama dengan 14,95 dibagi banyaknya data sama dengan 11, itu kita mendapatkan hasil 1,359. Teman-teman ya. Jadi A0-nya itu kan sama dengan Y min A1X. Itu kita dapatkan 4,936 kita masukkan Y rata-ratanya di sini. X ini juga termasuk rata-rata ya teman-teman ya. Minus A1-nya kita masukkan 2,5681 dikali Y rata X rata-ratanya sama dengan 1,359. Maka A0-nya kita dapatkan 1,4459521. Oke, di sini kita sudah mendapatkan A1 maupun A0. Jika teman-teman ada dibingungkan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kan rumus dari Y regresi itu sama dengan A0 ditambah A1X. Kan tadi udah dihitung semua A0 yang kita dapatkan dan juga A1-nya yang kita dapatkan. Maka Y regresinya itu sama dengan 1,4459521 ditambah 2,5681X. Ini adalah dengan cara manual. Teman-teman kalau misal menggunakan Excel ataupun spreadsheet akan bisa mendapatkan kurva seperti ini. Apakah benar?
antara perhitungan dan juga Excel, kita dapatkan nilai Y-nya, Y regresinya itu sama dengan 2,5681X. Benar ya teman-teman ya? 2,5681X ditambah 1,446. Ini sama saja 1,4459. Kita bulatkan itu mendapatkan 1,446. Oke. Sama ya teman-teman, sinkron, bisa menggunakan cara manual maupun cara di Excel lebih cepatnya. Sebenarnya kita mengetahui nilai R kuadrat itu kan sama dengan 0,8489. Apakah benar kita buktikan menggunakan cara manual ya teman-teman ya? Kita ketahui bahwa rumus R kecil itu kan sama dengan N, seperti ini rumusnya teman-teman ya. Ini kita dapatkan di rumus aslinya. Teman-teman bisa catat rumusnya itu seperti ini, mencari R. Maka kita ketahui bahwa rumus R kecilnya itu kan sama dengan 0,92. Kita ketahui bahwa mencari R kuadrat yang di kurva regresi tadi itu kan sama dengan R kecil kuadrat. Maka R kecil kuadrat kan sama dengan 0,92 dikuadratkan. Kita akan mendapatkan hasil 0,8464. Di mana hasil ini adalah sinkron dengan nilai hasil Excel tadi teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman dapat menggunakan cara manual maupun Excel. Tapi kalau teman-teman lebih cepatnya lagi bisa menggunakan Excel ya teman-teman ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan maupun ada ditanyakan boleh ditaruh di chat ataupun kolom komentar ya teman-teman ya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari kalian untuk aku. Dan jangan sampai ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih.